Polisi menangkap pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Cipayung, Jakarta. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan pelaku pemerasan terhadap konten kreator atau YouTuber Ria Ricis. Polisi mengamankan pelaku di kediamannya di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta. Selain pelaku, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakannya untuk beraksi. Sebelumnya, Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ade. Selamat siang, salam presisi, Mas Gede, Mbak Prisa. Ya, terima kasih Pak Ade sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pak, ini untuk perkembangan kasus Ria Ricis ini kan pelaku sudah ditangkap nih Pak ya. Sebetulnya siapa ini Pak pelaku ini Pak? Ya, pelaku adalah saudara AP, ya, ini mantan satpam di rumahnya korban. Jadi pelaku ngambil dokumen pribadi, foto atau video ini dari CCTV saat tersangka masih bekerja beberapa waktu yang lalu di rumah korban. Oke, lantas Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi motif pelaku ini memeras korban? Apakah karena motif ekonomi atau ada motif lain? Ya, betul. Ya, berdasarkan keterangan tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik sampai dengan saat ini motifnya adalah ekonomi. Ya, ancaman penyebaran dokumen pribadi ini diberikan kepada korban kalau korban tidak memberikan 300 juta rupiah. Tapi berkat kesigapan dari teman-teman Subdit Cyber di Treskrimsus, akhirnya pelaku berhasil ditangkap sebelum perbuatan jahatnya terlaksana, ya. Betul. Pak Ade, sebenarnya sebelum pelaku ini tertangkap, apakah ada kecurigaan bahwa si pelaku ini adalah satu-satunya orang yang memungkinkan untuk mengakses informasi atau gambar-gambar yang rencananya akan dijadikan objek untuk memeras Ria Ricis? Ya, jadi semua fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan korban ini dikumpulkan, ya. Teknis pencarian, penyelidikan ini merupakan hal teknis yang penyidik rumuskan yang tidak dapat kami sampaikan di sini. Yang jelas akhirnya berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik maka mengarah kepada tersangka AP ini. Baik. Apakah kira-kira fakta-fakta memang dia yang melakukan. Apakah kira-kira ada pelaku lainnya selain yang sudah ditangkap ini, Pak? Atau sendiri? Sementara belum ya. Jadi penyidikan itu tidak bisa berandai-andai. Faktanya sampai dengan hari ini adalah seperti itu, ya, baru satu tersangka. Pak, dari keterangan tersangka ini selain motif ekonomi, apakah ada Pak motif-motif yang lain seperti dendam misalnya? Tidak ada, ya. Artinya sampai dengan saat ini motif ekonomi. Baik, lantas barang bukti apa saja yang disita dari tangan pelaku? Handphone ya Mbak,
handphone milik pelaku, SIM card. Jadi terjadi persesuaian antara pengiriman nomor yang mengancam, kemudian pelaku juga menggunakan 2 nomor WA lainnya ya saat melakukan pengancaman. Baik. Dan yang kami ingin sampaikan, jangan lupa agar kita bijak ya menggunakan gadget, dokumen-dokumen pribadi juga harus kita amankan, ada password dan lain sebagainya. Begitu juga dengan CCTV ya. Baik. CCTV di kediaman kita, di rumah atau di kantor ini juga harus diserahkan pada orang-orang yang bertanggung jawab ya. Baik, Pak, terakhir Baik. nih Pak, pasal berapa mungkin yang akan dikenakan kepada tersangka ini? Ya, tersangka dijerat pasal 27 Undang-Undang ITE tentang pengancaman melalui media elektronik. Ini ancamannya di atas 5 tahun. Dan proses ini akan terus dikembangkan. Patroli siber masih terus dilakukan. Kami juga mengajak masyarakat, mari sama-sama kita melakukan patroli siber ya. Banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat, merugikan perseorangan akibat penggunaan media sosial di ruang publik ya. Iya. Baik, terakhir mungkin Pak Kombes Pol, ini kalau misalnya ada orang-orang yang mengalami kejadian serupa, mengalami pemerasan begitu ya, ini apa yang harus dilakukan Pak? Ya, yang dilakukan adalah jangan mudah menerima tawaran itu ya, karena belum tentu juga. Kadang dia bluffing ya, bluffing. Tapi kita menganalisa dulu, introspeksi apakah ada data kita yang bocor dan lain sebagainya. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah membuat laporan kepada pihak polisian di kantor kepolisian terdekat ya. Baik. Atau langkah awal menghubungi 110 itu ada. 110 ya Pak ya? Ya itu gratis ya, 24 jam bebas pulsa, masyarakat bisa berkomunikasi dengan pihak polisian dimanapun kita berada. Kalau Mbak lagi di Depok, yang angkat Polres Depok. Mas lagi di Jakarta Selatan, yang angkat Polres Metro Jakarta Selatan. Ini Wah, oke. layanan 24 jam. Itu adalah layanan 24 jam dan pencegahan paling awal lah ya. Bisa laporkan ya. Terima kasih Kombes Pol Ade Arysyam atas informasinya dan kesempatannya hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak.